Di antaranya ada nilai harian, kemudian ada nilai UTS, ada nilai UAS. Nah, untuk UTS dan UAS itu kita ikut ujian tertulis, ya. Kita ikut ujian tertulis nanti. Nah, ujian tertulisnya itu kita kan online, gitu. Kita belum seperti UT, ya. Kalau UT itu belajarnya online, tapi ujiannya offline. Kalau kita kayaknya masih, tapi enaknya online kan cuma di rumah aja, nggak harus pergi kemana-mana gitu ya. Ujiannya di rumah aja, kalau hujan pun nggak terpengaruh gitu ya. Online. Nah, kita belajarnya 100% online, ya, untuk PI itu. Mungkin berbeda dengan komputer, mungkin, atau kalau di semester 6 itu ada simulasi bisnis, itu ada offline-nya. Datang ke kampus karena ada yang harus dipraktekkan dan sebagainya. Nah, jadi untuk UTS dan UAS itu kita ada ujian tertulisnya, ya, tertulisnya dan terjadwal gitu kan. Nah, karena ujian tertulisnya di rumah kan nggak ada yang ngawasi, ya, maka kita ujiannya open book aja, ya, open book aja nanti. Kecuali kalau ujiannya offline ada yang ngawasi. Jadi kalau closed book ada yang ngawasi boleh. Berarti kalau ada yang nyontek ketahuan gitu kan, nanti ada yang disalahkan. Tapi kalau misalnya di rumah ujian tutup buku misalnya closed book, tapi nggak ada yang ngawasi, nanti kalau ada yang nyontek siapa yang salah juga? Yang salahkan mahasiswanya enggak juga, orang yang utuh gitu kan. Ya, itu maka ya kalau disalahkan sistemnya ya salah memang. Artinya kalau mengadakan tutup buku harusnya ada yang ngawasin. Kita nggak ada yang ngawasin. Maka kita ujiannya open book aja. Ya, open book. Oleh karena itu maka soalnya nanti dampaknya apa? Coba kalau misalnya close book, tahunya ada yang buka buku kan salah itu, ya. Kalau memang disyaratkan tutup buku gitu kan. Nah, kalau salah itu kalau misalnya ada dampaknya kan nggak bagus gitu. Makanya kita open book aja, ya. Jadi nggak ada yang berdosa di situ gitu. Mahasiswanya nggak berdosa, yang ngawasi juga nggak berdosa di situ, ya, nggak kena. Hanya untuk open book itu, nah bukunya pakailah buku yang kita pakai. Kalau kemarin itu kita belajar pengantar bisnis, pakai buku pengantar bisnis yang kita miliki, gitu. Jangan pakai buku yang lain misalnya. Karena bisa saja materinya mungkin ada beda-bedanya, ya, ada beda-beda sedikit, padahal kan maksudnya sama gitu. Karena kalau yang di dalam buku itu ya otomatis ya apa namanya, yang berkembang itu kan di lapangan, di ekonomi itu juga berkembang di lapangan. Sama dengan bisnis, ya, yang berkembang itu di lapangan itu berkembang sekali, ilmunya yang banyak itu di lapangan itu. Kalau buku kan hanya sifatnya panduan lah, pengantarnya misalnya, atau katakanlah semacam bahan untuk disampaikan sebagai dasar saja. Tapi kalau ilmunya berkembang sekali, gitu. Banyak ilmunya, bisnis maupun ekonomi itu banyak sekali ilmunya. Nah, kemudian untuk UTS itu bobotnya 30%, UAS itu bobotnya 40%. Nah, ada satu lagi yang perlu tambahkan, itu harian, ya. Nilai harian itu bobotnya 30%. Ya, 30%. 30% itu saya akan berikan tugas, yaitu membuat makalah ekonomi, nanti dipresentasikan, ya, membuat makalah ekonomi nanti dipresentasikan. Nah, topiknya apa saja tentang ekonomi itu banyak, ya, banyak sekali yang berubah ekonomi itu, baik mikro maupun makro juga boleh misalnya, ya. Atau berkaitan dengan bisnis juga boleh misalnya. Ya. Masalah ekonomi. Contohnya apa? Misalnya berkaitan dengan teks amnesti kedua. Nah, kalau kalian tertarik punya datanya, silahkan tampilkan, boleh tampilkan. Ya.
teks amnesti kedua. Atau misalnya ada yang tertarik tentang dampak perang Rusia dengan Ukraina misalnya, itu boleh juga kalau kalian punya datanya misalnya. Ya. Atau yang lainnya silahkan, banyak. Yang hubungan ekonomi itu banyak sekali. Dampak pandemi terhadap pendapatan masyarakat, ya, terhadap UMKM, nah silahkan, banyak sekali. Kalian boleh pilih mana yang kalian tertarik untuk itu, yang penting ada datanya. Nah, kemudian untuk membuatnya itu sistematikanya sederhana saja, ada latar belakangnya, ada masalahnya, ada pembahasan, ada kesimpulan. Sederhana saja. Kita nggak usah yang lengkap. Nanti kalau lengkapnya yang pakai Learner Century nanti kalau sudah membuat tugas akhir, ya atau nanti ada mata kuliah metodologi penelitian misalnya, nanti itu harus ada landasan teorinya. Ya kalau membuat makalahnya atau membuat proposal penelitiannya misalnya seperti itu. Nah kemudian untuk membuat makalah itu berkelompok, ya bisa berkelompok. Kalian jumlahnya 28. Jadi kalau satu kelompoknya 4 orang, berarti ada 7 kelompok. Ya, ada 7 kelompok. Nah, nanti tinggal ditentukan kelompoknya. Nah, kalau mau pakai kelompok yang dulu boleh, yang untuk pengantar bisnis, ya boleh. Tapi kalau bikin kelompok yang baru ya boleh juga. Kalau misalnya udah bosan dengan yang lama itu misalnya. Ya. Mau udah bosan dengan kelompok yang lamanya pengantar bisnis? Kayaknya enggak juga gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin yang baru juga boleh, silakan ya, boleh itu. Kemudian untuk kriteria makalahnya itu minimal 12 halaman. Kemudian nanti diketiknya 2 spasi. Kalau terlalu jarang, misalnya 1,5 spasi juga boleh. Ya. Nanti dikumpulkan, ya, di print, dikumpulkan. Jadi sebelum presentasi nanti dikumpulkan. Kita dikumpulkannya, dipresentasikannya nanti setelah UTS langsung kita presentasikan. Ya. UTS kita kan nanti minggu kedua bulan Mei. Berarti minggu ketiganya kita langsung presentasi itu. Untuk makalah ekonomi tersebut. Nah, Tiap kelompok beda, Pak? Tiap kelompok 4 orang. Maksudnya beda pembahasan yang dibahas, Pak? Oh ya harus beda, nggak boleh ada yang sama. Ya. Jadi satu kelompok yang lain jangan ada yang sama. Nah kalau perlu biar berbeda itu bikin aja daftar list, bikin aja listnya untuk ABT2C. Nah kelompok 1 judulnya ini 2, 3 dan sebagainya, nanti dibikin di grup nanti kan ketahuan nanti beda-beda gitu ya. Nah untuk bikin kelompoknya silahkan dibuatkan kelompoknya. Nah kemudian nanti dipresentasikan, nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan biar dinilai gitu. Kemudian nah, jadi itu yang berhubungan dengan nilainya. Jadi untuk nilainya itu ada komponennya ada 3, ada harian, UTS, ada UAS. Ya, ada UAS hari. Nah, kalau untuk kelompoknya mau dibikin sekarang silakan langsung. Ya, silakan siapa yang mau bikin. Berapa orang ya Pak per kelompok? Satu kelompok 4 orang. Jadi ada 7 kelompok. Nah, kemudian sambil menunggu hasil kelompok yang dibuat oleh ketua kelasnya, ya, untuk materi yang akan kita sampaikan dalam satu semester ini, kita bisa lihat dari kontrak perkuliahan, ya ini, ya sambil menunggu dari hasil kelompoknya itu.
Nah, jadi kita akan selama satu semester kita akan belajar tentang pengantar ilmu ekonomi itu khususnya ekonomi mikro, ya, ekonomi mikro. Nah, kemudian manfaat dari belajar ilmu ekonomi mikro itu, ya, ekonomi itu mempelajari tentang perilaku-perilaku yang ada di pasar. Pasar itu hanya ada dua, itu, produsen dan konsumen. Ya. Dengan mempelajari pengantar ekonomi, kita harapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang perkembangan-perkembangan di bidang ekonomi yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi pasar, yang perkembangannya cepat berubah, dan ini ditimbulkan dengan adanya pergerakan harga barang di pasar. Ya. Pergerakan harga barang di pasar. Kemudian kenapa yang kita pilih tentang ekonomi mikro? Karena ekonomi mikro itu dekat hubungannya dengan bisnis, ya. Dekat hubungannya dengan bisnis adalah ekonomi mikro itu. Kalau makro itu biasanya dekat hubungannya dengan kebijakan ekonomi. Kemudian kalau deskripsi perkuliahannya membahas tentang berbagai pengertian, konsep, dan hubungan dengan pasar. Di antaranya adalah konsumen, produsen, permintaan, dan penawaran. Konsumen itu diwakili oleh permintaan, penawaran, produsen diwakili oleh penawaran. Kemudian ada teori elastisitas, ada teori harga maksimum, pajak penjualan, tentang pajak kita juga akan bahas pajak, penerimaan dan pengeluaran, produksi optimal, kontrol maksimal, bentuk-bentuk pasar, ya. Ada pasar sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, monopolistik. Nah, termasuk efek negatif dan kebijakan untuk mengatasinya. Ya. Kebijakan untuk mengatasi efek negatif yang disebabkan oleh bentuk-bentuk pasar itu. Kemudian kompetensi dasarnya itu ya mampu menjelaskan tentang definisi analisa dan sifat teori ekonomi mikro, menjelaskan macam penggerak kegiatan ekonomi dan faktor-faktor produksi, kemudian memahami masalah pokok, cara pemecahannya dan dalam satu ekonomian, kemudian mampu menjelaskan konsumen, fungsi, kurva permintaan, ada kasus pengecualian, struktur konsumen, dan elastisitas. Kemudian memahami tentang pasar penawaran, keseimbangan pasar, harga maksimum, subsidi, penyimpangan dan hukum penawaran, penerapan analisa pajak, dan harga maksimum dan subsidi. Dan mampu menjelaskan tentang dan menerapkan fungsi produsen, produksi optimal, dan kombinasi biaya terkecil. Ya. Kemudian mampu menjelaskan dan menerapkan fungsi penerimaan dan keuntungan maksimal, mampu menerapkan dan analisis equilibrium individual maupun individual pasar, jangka pendek, jangka panjang, dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang mampu menerapkan dan menganalisis tentang monopoli, timbulnya monopoli, kemudian efek negatif serta kebijakan yang diperlukan, ya. Kasus decreasing cost dan kebijakan monopoli misalnya. Kemudian mampu menerapkan dan menganalisa oligopoli, kemudian penentuan output dan harga, efek negatif oligopoli, kebijakan yang diperlukan untuk menghilangkan efek negatif oligopoli itu. Dan yang terakhir, menerapkan dan menganalisis pasar-pasar monopolistik, keseimbangan, kemudian kesejahteraan terhadap masyarakat dan kebijakan yang diperlukan untuk pasar yang monopolistik itu. Jadi itu yang akan kita bahas selama satu semester ini. Nah, kalau organisasi materinya seperti ini sama dengan yang tadi yang kita bahas, hanya dibentukkan dalam kotak-kotak seperti ini, ya, sehingga mengaitkan hubungan tadi.
Nah, kemudian kalau untuk perkuliahannya semuanya online, ya. Kita belajarnya semuanya online dan isinya ceramah, ya. Ada latihan soalnya, ada pembahasan, ada membuat makalah dan presentasi yang nanti kalian presentasikan tentang apa masalah ekonomi. Kemudian kalau referensinya itu yang pertama sinopsis ilmu ekonomi, pengarangnya Budiono. Nah, kalau kalian mau beli bukunya yang itu, penerbitnya BPFA dari Jogja. Ya. Bukunya itu kecil, tipis, bahasanya ringkas, padat, tapi belum tentu jelas gitu kan. Karena belajar ilmu ekonomi, belajar berbeda dengan belajar pengantar bisnis. Ya. Belajar ilmu ekonomi, belajar berbeda dengan belajar pengantar bisnis. Kalau pengantar bisnis kan kalau kita rajin baca pasti langsung paham gitu kan. Kalau belajar ekonomi itu ada kalanya ada asumsi yang dipakai, ya. Ada asumsi yang dipakai, atau bahkan ada juga dianggap pembacanya itu paham tentang konsep-konsep dasar ekonomi misalnya. Nah, itu yang kita pahami. Dan juga menyampaikannya semuanya bisa diwujudkan dalam bentuk matematis. Ya. Semua ilmu ekonomi bisa ditampilkan atau disampaikan dalam bentuk matematis. Oleh itu maka semua bahannya bisa dibuatkan hitungannya, ya. Bisa dibuatkan hitungannya. Kemudian saya itu juga ada juga buku pengarangnya Sadono Sukirno. Ini ada yang salah ketik, Sadono Sukirno. Judulnya Pengantar Ilmu Ekonomi itu, penerbitnya Jakarta. Bukunya lebih tebal dan itu ada latihan-latihan soalnya, ya. Kalau yang sinopsis itu ringkasan semua, nggak ada latihan soalnya, nggak ada. Kemudian kalau tugasnya itu membuat makalah ekonomi, jadi sudah dibahas. Nah, kemudian untuk kriterianya kan juga sudah, ini untuk nilai seperti ini. Ini sudah berubah ya. UTS itu bobotnya 30%, UASnya 40%, kemudian hariannya 30%. Nah, kalau yang untuk remedial itu kalau nilainya D, nilainya di bawah 56, 55 ke bawah itu yang boleh remedial. Ya. Kalau lebih dari itu tidak boleh remedial. Tapi kalau bisa sih nggak usah remedial. Gitu. Remedial, ya. Makanya ya bukunya dibaca gitu. Kemudian kalau jadwalnya seperti ini, kita kan kuliahnya ada 18 minggu. 2 minggu untuk ujian, itu UTS dan UAS, 16 minggu untuk belajar. Ya, 16 minggu berarti 32 jam, kan 2 kali seminggu. Jadi tidak ada 30 sesi, 32 sesi. Ya, dengan asumsi tidak ada hari merah misalnya. Tidak ada yang tanggal merah seperti itu. Kemudian minggu ke-9 UTS, minggu ke-18 UAS. Jadi belajarnya itu 8 minggu belajar, kemudian UTS, 8 minggu belajar lagi, kemudian UAS. Nah, untuk bahannya itu, bahan yang dipakai untuk UTS tidak lagi dipakai untuk bahan UAS, biar bahannya tidak terlalu banyak untuk dipelajari. Itulah tentang kontrak perkuliahannya. Tentang kontrak perkuliahannya. Nah, kemudian untuk buku tadi itu, saya juga punya buku pengantar ilmu ekonomi. Isinya itu sebagian besar dari buku sinopsis ilmu ekonomi. Namanya buku diktat, wajar ya, diktat. Mungkin kalau mungkin bisa lihat ini, bisa lihat, kelihatan nggak dari sana? Nggak kelihatan ya? Saya nggak kelihatan, kecil. Nanti saya fotokan ya, coba kalau foto.
Nah, itu bukunya, ya. Nah, materi yang saya sampaikan itu persis sama dengan yang ada di buku itu, di buku diktat itu. Tapi kalau kalian pengen punya buku aslinya bagus sekali. Yang banyak saya ambil itu dari buku Budiono, ya buku Budiono. Kayaknya ada terbitan terbaru nanti kalian bisa pelajari. Nah, untuk mendapatkan diktat ini kalian bisa hubungi Mbak Wiwi nanti. Nah, dari Ziba itu tahu itu. Dari Ziba nanti hubungi Mbak Wiwi nanti ya. Nanti tanyakan. Soalnya ada dulu satu set saya waktu membuat buku ini dulu satu set saya kasih Mbak Wiwi untuk diperbanyak gitu kan. Nanti untuk memudahkan membantu mahasiswa kalau ingin dapat buku itu, ya. Atau ketua kelasnya juga boleh deh kalau misalnya Zibanya sibuk misalnya. Ketua kelasnya boleh hubungi Mbak Wiwi. Kalau nomor HP-nya punya nggak? Dia juga punya nomor HP-nya Mbak Wiwi? Pasti punya ya? Punya nggak? Ada Pak, punya. Ada. Nah, nanti kasih ke ketua kelasnya ya. Atau kalian berdua deh nanti. Nah, tanya ke Mbak Wiwi nanti. Tapi itu boleh dipinjam, itu tuh gimana Pak bukunya? Atau di fotokopi atau gimana ya Pak? Biasanya di fotokopiin Mbak Wiwi. Nanti bayar kopinya aja berapa gitu. Oh gitu. Kopinya. Siap Pak. Ya. Pak, untuk e-booknya ada nggak Pak? E-booknya ya belum ada, paling ya yang seperti yang saya punya ini. Nah, kayaknya nggak perlu deh kayaknya. Kecuali kalau kamu nanti mau jadi dosen ya nggak apa-apa gitu. Ya. Ini belum diinikan sih belum. Kalau yang ada hanya yang punya itu hanya yang pernah saya kasihkan ini hanya untuk dosen, untuk teman yang mengajar nanti mengantar PJ di kelas lain kan ada. Tapi bukunya aja deh buku aslinya karena ini cetak apa? Kadang-kadang masih ada tiponya gitu ya. Ya. Masih ada tiponya yang harus dibetulin gitu ya. Waktu itu dibetulin tapi dipakai lagi salah lagi gitu ya. Mungkin cara mengininya mungkin masih salah kan. Cara menggantinya merubahnya mungkin. Kemudian nah itulah yang kita bahas satu semester ini ya. Semester itu yang kita bahas. Ada pertanyaan mungkin tentang ini kontrak perkuliahan ini? Silahkan kalau ada. Nggak ada. Kemudian, nah tadi tentang ini sudah jadi belum? Ini saya tutupnya ya. Pembuatan kelompoknya sudah jadi.